Halo teman-teman, selamat datang ke YouTube channel saya Widiamond. Kebetulan siang ini kita akan berbicara sedikit tentang masalah YouTube ya, seputar YouTube. Dan hari ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa itu Pak Erik kita. Ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya, karena di masa new normal ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran. Baik, ya pada siang hari ini senang sekali saya juga diundang untuk sedikit berbincang-bincang mengenai motivasi juga tentang YouTube ya. Iya Pak Erik, hari ini kebetulan kita saat ini kita banyak dengar ya tentang masalah YouTube ini ya, begitu terkenal ya kan. Banyak yang cerita tentang YouTube, dapat duit dari YouTube. Ini saya penasaran nih Pak Erik. Ya. Apa kelebihan dari YouTube? Oke, nah kita sering melihat karena setiap hari, hampir setiap saat ya, baik itu yang usia muda maupun sampai yang usia tua, itu setiap hari berkecimpung di dunia YouTube. Iya, Semua orang mencari informasi, semua orang mendapatkan data itu dari YouTube. Iya. Misalnya dia mau beli handphone, misalnya dia mau beli sepeda motor, biasanya mau beli mobil, itu semua perbandingan itu mereka carinya di YouTube. Ya, perbandingan komparasinya misalnya antara satu handphone dengan handphone lain itu biasanya tuh mereka mau cari tahu kelebihannya apa. Dari handphone A ke handphone B itu apa kelebihan. Semua itu ada di YouTube. Jadi kelebihan konsep YouTube ini apa sih sebenarnya? YouTube ini memberikan satu keterangan, satu video mengenai penjelasan tentang produk lah, tentang keunggulan ya. Jadi sehingga semua orang itu bisa mengakses informasi melalui YouTube. Jadi YouTube ini sebagai konsep yang bagus, itu artinya berbagi teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang bisa tahu konsep dari YouTube ini, beliau itu menciptakan suatu video yang bisa kita upload sebagai cara kita itu seperti hard disknya kita di komputer. Tapi hard disk ini kalau kita nggak bawa laptop, kita nggak bisa mengakses, nggak bisa membuka. Tapi dengan adanya YouTube, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja kita bisa membuka akses data kita. Jadi seperti kita kalau sudah upload ke YouTube, itu otomatis YouTube itu bisa memberikan akses yang lebih luas. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau tahu segala sesuatu itu sudah ada di YouTube. Jadi konsep YouTube ini berbagi cerita, baik itu video pendek, tutorial maupun pengalaman orang dari segi konsuksesan, dari segi cara menangani masalah itu semua ada di YouTube. Jadi luar biasa konsep YouTube ini. Sangat luar biasa Pak. Berarti kebetulan nih kalau seperti orang-orang seperti saya nih bisa nggak sukses di YouTube ya Pak? Oh, itu kalau mengenai sukses sangat bisa. Yang penting kita itu punya kemauan. Jadi punya kemauan itu merubah diri. Itu dari dulunya mungkin kita nggak mengenal ya dunia YouTube. Tapi hari ini siapa sih nggak kenal YouTube gitu. Jadi kalau sudah mengenal YouTube, YouTube itu adalah satu afiliasi bagaimana kita itu bisa mengekspansi diri sehingga orang luar dunia pun mengenal kita, karena YouTube itu sampai mendunia. Kalau Anda mengupload video dengan publik ya, kecuali Anda private atau unlisting, itu mungkin dia itu bisa hanya beberapa orang saja yang tahu. Tapi kalau Anda uploadnya ke publik, itu semua orang bahkan dunia itu bisa melihat video Anda. Kalau ini sebagai pemula itu kalau misalnya salah-salah gimana Pak? Nah, kalau mengenai pemula, biasanya pemula itu pasti ada kesalahan. Tidak mungkin itu langsung perfect. Jadi kalau kita mau menunggu sesuatu itu sempurna, itu tidak akan kita mulai, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu tipsnya. Memulai saja sambil belajar ketika Anda sudah memulai. Jadi sambil belajar, sambil mengupgradekan diri. Kalau Anda sudah upgrade diri, itu lama-lama dapat hasilnya. Jadi kalau Anda tunggu sempurna dulu baru memulai, itu sangat sulit ya. Ya. Iya. Itu misalnya nih Pak Erik, kalau saya udah mulai, ini udah sukses lah saya nih, apa yang saya dapatkan di YouTube ini? Apa yang diberi YouTube kepada kita? Nah, untuk saat ini sekarang YouTube sudah mempunyai satu peraturan baru semenjak 2019 itu. Jadi sekarang YouTube itu mempunyai satu kebijakan untuk setiap YouTuber itu harus mempunyai 1000 subscriber minimal. Nah, dengan jam tayang itu 4000 jam selama setahun itu. Jadi dulunya itu YouTube tidak memberikan kebijakan demikian, tapi terakhir-terakhir ini karena makin banyak orang mengupload ataupun jadi YouTuber, sehingga peraturan itu pun diperketat. Jadi tidak sembarangan orang bisa jadi YouTuber, tapi setidak-tidaknya punya satu kriteria bagaimana yang namanya satu YouTuber itu minimal harus mempunyai 1000 subscriber pertama dan harus punya jam tayang itu 4000 jam.
Jadi 4.000 jam itu setiap video itu ditonton misalnya dalam satu durasi 5 menit. Itu 5 menit kali berapa puluh ribu itu baru dihitung 4.000 jam. Ya, luar itu biasa minimal. Pak Eri ya. Berarti kok misalnya kita sukses di YouTube ini, kita dapat banyak duit ya, salah satunya ya. Ya. Yang keduanya ya kita bilang, apa kita masih sempat nih udah umur-umur segini bikin YouTube? Ya. Jadi mengenai sempat atau tidaknya tergantung kita. Tapi kalau kita mau memulai ya, walaupun kita usia di atas 60 pun kalau memang mau mereka memulai itu masih bisa. Tetap masih bisa punya kesempatan. Yang penting kita itu punya konsistensi mengupload itu rutin. Kalau tidak rutin, karena kenapa? Orang itu mau melihat kita punya video karena mereka mendapatkan manfaat. Kalau sudah mempunyai manfaat, mereka akan terus menonton dan melihat dan mensubscribe kita punya channel. Nah, channel kalau kita punya banyak subscriber, otomatis jam tayang itu juga meningkat. Setiap apa yang kita upload, jika Anda mempunyai subscriber dan notifikasi yang sudah Anda langganan, itu pasti akan muncul setiap kali mengupload video. Nah, video itulah yang setiap kali diupload itu langsung ditonton oleh para subscriber kita. Ya, sehingga itu yang menimbulkan meningkatkan jam tayang yang tinggi. Sangat luar biasa teman-teman. Hari ini dikasih penjelasan sangat luar biasa dari Pak Erik. Semuanya masalah YouTube. Saya kira sampai di sini perbincangan kita. Kita akan kembali lagi ke channel kita selanjutnya, Yui Diamond ya. Jangan lupa subscriber ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Dah. Oke, thank you teman-teman.